Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Friska Nur Sakina, NPM 1969100325. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua keterampilan, yakni ada keterampilan menjelaskan dan keterampilan bertanya. Yang pertama itu ada keterampilan menjelaskan yang merupakan keterampilan yang utama di dalam sebuah pembelajaran karena ia tidak terpisah dari penguasaan materi pembelajaran. Hal ini dilatar belakangi karena ia memiliki sifat yang abstrak dan yang terdiri dari fakta, konsep, dan prinsip. Oleh karena itu, penyampaian informasi ini biasanya terjadi secara lisan kepada peserta didik untuk mengondisikan siswa belajar dan mengembangkan kemampuan bagaimana berpikir dan pemecahan masalah. Oleh sebab itu, perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama itu menggunakan bahasa yang sesuai. Yang kedua itu menggunakan mengungkap dengan lancar dan menghindari kata yang tidak perlu. Yang ketiga, kalimat disusun dengan tata bahasa yang baik. Yang keempat, menghindari istilah yang meragukan. Kelima, suara yang jelas. Dan yang terakhir, memungkinkan tumbuhnya pengaruh pendidik. Selanjutnya itu adalah keterampilan bertanya yang merupakan salah satu bentuk aktivitas yang selalu ada di dalam proses komunikasi, yakni dapat memberikan stimulus kepada peserta didik di dalam bentuk kalimat tanya yang membutuhkan jawaban. Pertanyaan yang diajukan itu sangat menentukan fungsi dari pertanyaan itu sendiri. Di dalam pembelajaran, aktivitas peserta didik menuntun atau membangun proses atau pola berpikirnya, membagikan rasa ingin tahu, dan banyak hal yang harus menjadi pertimbangan. Yang pertama itu ada ungkap pertanyaan secara jelas, yang kedua memiliki acuan, yang ketiga menyebarkan kepada seluruh peserta didik, yang keempat memperhatikan jeda waktu untuk peserta didik, dan yang kelima jika ada pertanyaan tidak mendapatkan jawaban maka diajukan dengan kalimat yang lain yang lebih mudah sehingga dapat dimengerti oleh peserta didik. Baiklah, berikut merupakan contoh penerapan keterampilan menjelaskan dan juga keterampilan bertanya. Tahukah kamu salah satu dari 7 keajaiban dunia yang ada di Indonesia? Ya benar, itu adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur itu terletak di Kota Magelang. Candi Borobudur merupakan salah satu contoh peninggalan sejarah. Selain itu, banyak lagi candi yang merupakan peninggalan sejarah. Pada bab ini, kita akan membahas adanya berbagai peninggalan sejarah dari berbagai corak di dalam berbagai bentuk. Peninggalan sejarah tertua itu ditemukan berbentuk prasasti. Nah, prasasti itu adalah tulisan atau simbol yang ditemukan. Apakah kalian tahu tulisan simbol apa saja yang ditemukan itu? Ya, benar sekali. Prasasti yang dimaksud adalah tugu, batu, dan benda lainnya yang biasanya berhuruf palaupa. Selain itu, peninggalan sejarah ada dalam bentuk kitab. Baiklah, untuk pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kerajaan yang pertama kali berdiri di Indonesia, yakni Kerajaan Kutai. Hal ini dibuktikan dengan peninggalan sejarah tertua berupa prasasti yang bercorak Hindu, yakni ada prasasti, arca, kitab, dan juga candi. Nah, apakah kalian tahu candi apakah yang terkenal pada masa itu? Nah, benar sekali. Jadi, candi yang paling terkenal pada masa itu adalah Candi Arca Rajasi Tarumanegara yang berada di DKI. Yang kedua itu ada juga patung Wisnu yang berada di Jawa Barat. Dan yang ketiga Airlangga Kahuripan yang berada di Jawa Barat dan Talan Medang Kamulan yang berada di Jawa Barat. Nah, untuk anak-anak sekalian, apakah dari
pernyataan yang sudah Ibu sebutkan. Apakah ada pertanyaan-pertanyaan? Jika ada, silakan bertanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.